Hai para pejuang NIP, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai SKB untuk matematika PGSD. Jadi khusus saya akan sajikan kurang lebih 10 soal yang tingkatannya ya lumayan di atas dari soal-soal SD. Jadi sekiranya sebelum saya akan bahas 10 soal, saya akan memberikan materi pendahuluan yaitu materi aljabar. Nah, materi aljabar ini itu sangat penting untuk semua guru. Jadi yang tidak hanya yang lulus SKB saja, ini untuk semua guru SD untuk mengajarkan konsep-konsep matematika yang lebih mendalam. Nah, langsung saja saya akan bahas mengenai SKB matematika PGSD. Yuk, kita lanjut. Oke, teman-teman pejuang NIP, mari langsung kita belajar. Ini sebelum kita bahas-bahas soal, kita ke pendahuluan dulu. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal atau mengerti soalnya, jadi saya akan sajikan beberapa bentuk aljabar serta operasinya agar teman-teman diingat kembali. Nah, langsung saja. Jadi di pendahuluan yang pertama misalnya di sini kita punya 5x ditambah 7x. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 5x dan 7x ini suku sejenis, hasilnya adalah 12x. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau 2x ditambah 3y? Nah, hasilnya berapa? Jadi pengalaman saya mengajar ini banyak biasanya ada yang menjawab 5xy, ada juga yang menjawab kadang-kadang hasilnya 6xy dan sebagainya. Nah, perlu diketahui, jadi untuk 2x dengan 3x ini adalah suku yang tidak sejenis. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Jadi sudah jelas di sini kalau ingin menjumlahkan ini adalah hasilnya tetap. Jadi hasilnya di sini adalah tetap hasilnya 2x ditambah 3y. Nah, selanjutnya kita ke perkalian. Nah, sekarang ada A dikali B, hasilnya sama dengan, nah ini jelas ya, A kali B hasilnya AB. Nah, selanjutnya yang sering biasanya teman-teman temui adalah 5 dikali 2A, hasilnya berapa? Nah, lihat di sini 5 kali 2A, 5 kali 2 kan 10. Jadi 10A. Jelas ya teman-teman? Lanjut lagi, biasanya 3A dikali 2B, hasilnya adalah ini hasilnya adalah 6. Nah, 2 kali 6AB ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 2A dikali A? Nah, hasilnya adalah 2A kuadrat ya. Kita lanjut lagi. Sehingga di sini ada 3AB dikalikan dengan 2A kuadrat B. Nah, dari sini hasilnya. Nah, kita lihat yang koefisiennya. Jadi 3 dengan 2 hasilnya 6. A dengan A kuadrat hasilnya A pangkat 3. Jadi A dikali A kuadrat A pangkat 3, B nya B kali B itu B kuadrat. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, ini bagian dasar yang perlu sekiranya diingatkan kembali. Nah, selanjutnya yang sering biasanya disuruh menentukan nilai X ya. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, yang pertama 2x. Nah, jadi 2x dikurang 5 sama dengan 15. Nah, jadi teman-teman bisa mencari nilai X. Nah, caranya di sini X kebetulan hanya ada di ruas kiri. Nah, sebelumnya diingatkan kembali. Ini lihat posisi sama dengan. Jadi kalau ada pindah ruas, tandanya harus berubah. Kalau tidak berpindah berarti tetap.
Nah, di sini kita mencari nilai X. Jadi kita posisi 2X tetapkan kita berada di sebelah kiri. Nah, sama dengan yang dipindah adalah ini 5, ini tandanya negatif. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 15 ditambah 5. Nah, dari sini kita dapat 2X sama dengan 20 ya. Jadi X-nya sendiri, X sama dengan, nah ini lihat, 2 kali X sama dengan 20. 2 kali berapa? Sama dengan 20. Untuk mencari nilai X-nya berarti tinggal dibagi. 20 dibagi 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 10. Nah, jadi teman-teman, jadi biasanya kalau saya ngajarin ke anak-anak, saya pakai konsep seperti ini. Jadi misalnya gini, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau 3-nya ditanyakan, 3 sama dengan, di sini ada 6 dan 2. 6 dan 2 diapakan? Apakah ditambah, kurang, bagi, kali yang cocok? Nah, di sini yang cocok adalah 6 dibagi dengan 2. Sama dengan ini. 2 kali X sama dengan 20. Jadi X-nya adalah 20 dibagi 2, hasilnya 10. Nah, itu kita tingkatkan lagi soalnya. Nah, jadi kita tingkatkan lagi soal nomor 2. Misalnya ruas kanan kiri ada variabel. Jadi soalnya adalah 2X ditambah 7 sama dengan 5X ditambah 16. Nah, sekarang cara mencari nilai X. Nah, di sini ruas kiri kanan ada 2 X-nya. Jadi kita kumpulkan ya. Jadi yang 5X kita bawa ke ruas kiri. Jadi kita 2X ini tetap. Nah, ini kita lihat ya, 7 ini bertanda positif. Nanti kita bawa ke ruas kanan. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Sementara ini kita pindahkan ke sini gitu. Nah, jadi 2X. Nah, ini 5X ini tandanya positif. Jadi pindah ruas dia menjadi negatif. Jadi 2X dikurang 5X sama dengan, nah ini 16, nah ini tetap tidak berubah dia, 16 dikurang 7, sehingga hasilnya adalah negatif 3X sama dengan 16 kurang 7 adalah 9. X-nya sama dengan, nah kembali konsep tadi ya, jadi di sini ada 9 dibagi negatif 3, jadi X-nya nilainya adalah negatif 3. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana teman-teman? Nah, coba kita tingkatkan lagi. Kita akan pakai pecahan. Nah, jadi kita akan pakai pecahan. Ini kita sebut aja soal nomor 3. Nah, kita pakai pecahan. Jadi misal contohnya setengah ditambah 2X sama dengan 4/5. Nah, cara menyelesaikan ini gampang saja. Jadi 2X kita tetapkan berada di sebelah kiri. Jadi yang berpindah adalah setengahnya. 4/5 dikurang 1/2. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi 2X sama dengan, nah ini kita samain penyebut. Jadi 4/5, 5 dan 2 kita jadikan 10. Jadi 5-nya kali 2, 4-nya juga kali 2. 4 kali 2 hasilnya 8/10 dikurang, nah ini kali 5. Atas kali 5, bawah kali 5. Jadi 5/10. Nah, seperti itu. Jadi di sini hasilnya 2X sama dengan 8 kurang 5, 3/10. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita cari nilainya untuk 2X sama dengan salah. Jadi kita langsung aja kita cari nilai X-nya. Di X di sini sama dengan, langsung saja 3/10 dibagi bagi 2. Nah, mungkin guru teman-teman di guru SD sudah tak asing lagi dengan operasi bentuk seperti ini.
Jadi 3/10 dibagi 2 ini artinya 2/1. Kita kali silang, hasilnya 3/10 kali 1/2. Jadi nilai X-nya kita dapatkan adalah 3/20. Nah itu jadi diimplementasinya nanti tergantung soalnya. Yuk kita lanjut lagi. Terus apakah ada cara lain nggak untuk soal itu? Misalnya teman-teman, saya anti sekali bekerja dengan pecahan. Jadi bisa kita siasati ya. Kita pakai cara kedua. Cara lain kita pakai cara lain. Nah, cara lainnya kayak gimana? Di soalnya setengah, ini soal yang tadi ya, setengah ditambah 2x sama dengan 4/5. Jadi biar teman-teman tidak mengerjakan pakai pecahan, jadi kita kalikan kedua ruas dengan KPK dari 25, yaitu 10. Apa sih gunanya mengalikan dengan 10? Jadi gunanya ini pecahannya ini biar hilang. Jadi dia tidak mengandung pecahan lagi. Jadi ruas kanan kita kalikan dengan 10. Jadi setengah ditambah 2x. Nah, ya ruas kanan juga kalikan 10. Kali biasa saya pakai titik ya. Jadi kali 4/5. Kita kalikan ini sifat distributif. Jadi di SD sudah dapat 10 kali ini lalu 10 kali ini. 10 kali setengah hasilnya 5. Sekarang 10 kali 2x. Nah, tadi udah dibahas sebelumnya ya, yaitu 20x sama dengan, nah ini kita sederhanakan, 10 bisa coret dengan 5. 10 ini hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, kita cari nilai X, kita biarkan 20x berada di sebelah kiri. Jadi 8 dikurang 5. Kenapa kurang 5? Di sini pindah ruas ya. 5 ini tandanya positif. Kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadi 20x sama dengan 3. Jadi X-nya sendiri sama dengan 3/20. Jadi sama aja hasilnya ya. Jadi itu siasat biasanya kalau saya ngajarin murid itu biasanya lebih cenderung pakai yang cara 2 ini. Jadi kadang-kadang siswa kelemahannya kalau udah pakai pecahan dia agak bingung. Jadi lebih baik kita kalikan dengan KPK-nya. Nah itu tadi mengenai ini. Terus apa sih jenis-jenis soal yang sering juga yang kita pakai? Nah, ini biasanya pada perbandingan ya. Sering kita temui di perbandingan. Kita punya perbandingan dulu ya. Ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Biasanya sering berhadapan berbalik nilai. Nah, kita sering berhadapan dengan soal seperti ini, teman-teman. Misalnya gini ya. X/25 sama dengan 27/5. Nah, sering biasanya. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Biasanya kalau ngajarin anak SD kan seperti ini caranya ya. Jadi 5 biar jadi 25, ini adalah kali 5. Sehingga posisi pembilang juga dikali 5. Nah, seperti itu. Jadi nilai X-nya kita dapatkan adalah 27 dikali 5. Hasilnya adalah 135. Jadi tinggal hitung aja. Terus bagaimana tuh? Mungkin teman-teman pernah dengar kok ada yang bisa dikalikan silang. Nah, seperti kita ajarin di sini ya. Sebenarnya dasarnya kali silang itu adalah, kenapa sih bisa dikalikan silang? Ya, seperti ini ya. X/25 sama dengan 27/5. Kenapa sih orang-orang banyak menyebut kok bisa kali silang namanya? Sebenarnya ini dasarnya adalah kalikan dengan KPK. Nah, ini ada 25, ada 5. Jadi KPK-nya adalah biasanya kan kali, yang di sini kali 5, ruas kiri kali 5, ruas kanan kali sama-sama dikalikan, KPK-nya dikalikan dengan 25. Jadi di sini 25 dikali X/25 sama dengan
27 dikali 27. Kok salah. Maaf. Nah, ini sama-sama kali KPK. Kan 25 KPK-nya. Jadi di sini 25 juga sama, tinggal dikali 27/5. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Nah, ini hasilnya X-nya sama dengan ini coret. Nah, jadi hasilnya 5 dikali 27 sama juga. Hasilnya 135. Atau biasanya siswa kalau pakai kali silang seperti ini dia. Langsung dikalikan silang dia. Jadi X per 25 sama dengan 27/5. Jadi kita kalikan silang ya. 5 dikali X sama dengan ini 25 dikali 27. Ini cara simpelnya kalau orang pakai, biar nggak pakai kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sama kayak tadi, mencari nilai X, arti yang ruas kanan dibagi yang ruas kiri. Jadi 25 dikali 27 dibagi 5. Nah, sekarang saya tanya, kok ini apakah bisa dikalikan dulu? Kalau ini dikalikan dulu, biasanya teman-teman atau anak-anak itu dalam membagi ini besar sekali nanti. Tambah bingung. Untuk cara efektif lebih baik kayak gini. Dan biasanya ini masih bisa disederhanakan. Jadi 25 masih bisa disederhanakan. Jadi X-nya lebih sederhana menjadi 25 bagi 5 itu kan 5. 5 kali 27 hasilnya terus 35. Nah, inilah yang biasanya dipakai nanti ke depan, konsep kali silang. Itu dasarnya. Nah, terus untuk ke depan bagaimana sih ini? Apakah penting? Nah, ini biasanya kita membelajarkan aljabar ini biasanya di soal-soal cerita itu kita perlu sekali bentuk-bentuk seperti ini. Kita akan berhadapan bentuk-bentuk seperti ini agar bisa diselesaikan. Jadi sesuatu yang tidak diketahui kita variabelkan, lalu kita cari variabelnya sehingga ketemu jawabannya. Nah, kita lanjut ya. Itu pendahuluannya lumayan banyak. Jadi ini kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, soalnya seperti ini. Pak Adi adalah seorang guru matematika yang kreatif. Ia mempunyai 15 bola plastik dengan berat 9 gram untuk masing-masing bola. Dan kemudian disusunnya 3-3 dengan cara berikut. Dengan berfokus pada berat seluruh plastik, alat peraga tersebut digunakan Pak Adi untuk mengenalkan sifat perkalian yang disebut A. Representatif, B. Distributif, C. Asosiatif, D. Komutatif, E. Fakultatif, C. Asosiatif. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini kita harus pahami dulu satu-satu. Jadi teman-teman harus pahami dulu untuk sifat-sifatnya. Yang pertama adalah ada sifat tertutup. Kalau tertutup seperti ini ya. Kalau ada A dan B ini bilangan bulat. Ada bilangan bulat. Jadi sifat tertutup itu pada bilangan bulat A tambah B ini akan sama dengan C. Nah, di mana C ini juga bilangan bulat. Jadi C ini juga bulat. Nah, ini sifat tertutup. Nah, selanjutnya ada sifat komutatif. Nih, komutatif. Kalau komutatif sifatnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau yang perkaliannya A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini sifat komutatif. Nah, nama lainnya adalah pertukaran. Jelas ya. Sekarang sifat berikutnya ada namanya sifat asosiatif. Nah, ini asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Jadi ini namanya pengelompokan. Nah, jadi sifat pengelompokan ini seperti ini ya. Jadi kalau ada A ditambah B tambah C ini sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, kalau di perkaliannya adalah A kali B kali C sama dengan bisa juga
A kali B kali C. Nah, ini sifatnya. Nah, lanjut lagi, sifat yang kita kenal adalah sifat distributif. Nah, bagaimana sifat distributif ini? Penyebaran namanya ya. Jadi sifat distributif itu adalah A dikali B ditambah C. Nah, ini kita kalikan masing-masing ya. A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini sifat distributifnya. Kalau distributif pengurangan, A dikali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Nah, ini sifat distributif. Nah, jadi konteks soal ini yang lebih cocok adalah sifat jadi konteks ini yang lebih cocok adalah sifat asosiatif. Nah, pengelompokan. Jadi kita berfokus pada berat ya. Jadi di sini kita lihat berfokus pada berat. Jadi ada 3 ini, lihat kalau kita lihat bentuk yang vertikal. Jadi beratnya di sana ada 3 ya. 3 dikali 9. Nah, ini yang bentuk salah satu vertikalnya 3 kali 9 beratnya. Lalu dikali 5. Jadi ada 5 baris di sini. Ada 5 kolom. Nah, ini bisa juga kita buat di sini kalau dilihat dari barisnya. Nah, di sini di barisnya di sini ada isinya 5. Jadi bisa juga 3 kali 9 dikali 5. Ini kalau kita lihat posisi horizontalnya. Ini ada 5. Jadi 9 kali 5 lalu dikalikan dengan ada 3 jejer di sini. Atau yang tadi pertama dilihat vertikalnya 3 kali 9 ada 5 yang ini yang berbentuk vertikal. Nah, jadi ini namanya sifat asosiatif. Jadi lebih cocok dan sifat asosiatif untuk mengajarkan Pak Adi pakai alat peraga ini. Bagaimana? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswa SD, Herlina, mengerjakan soal matematika sebagai berikut. 3/2 kali 1/4/5 sama dengan 2/3 kali buka kurung 1 kali 4/5 tutup kurung sama dengan 2/3 kali 1 tambah 2/3 kali 4/5 sama dengan 2/3 tambah 10/15 kali 12/15 sama dengan 2/3 tambah 120/15 sama dengan 2/3 tambah 8 sama dengan 8 2/3. Herlina gagal dalam menerapkan titik-titik pecahan. A. Teknik perkalian, B. Penjumlahan, C. Sifat distributif, D. Penyederhanaan, E. Identitas perkalian. Coba teman-teman perhatikan dulu. Oke, kita cek tiap proses ya. Di sini lihat 3/2 kali 1/4/5 sama dengan di sana ditulis harusnya 3/2. Jadi Herlina menuliskan 2/3 kali 1 kali 4/5. Nah, di sini lihat. Di sini 2/3. Jelas di sini teknik perkalian yang tidak dikuasai oleh Herlina. Sehingga di sini kok dibalik ini 3/2 dengan 2/3-nya. Nah, di samping itu ini nilai dari 1/4/5 sebenarnya 1 tambah 4/5. Di sini ditulis 1 kali 4/5. Nah, ini tekniknya juga tidak dikuasai oleh Herlina. Jadi menganggap ini perkaliannya ini harusnya jumlah. Nah, selanjutnya kita cek proses berikutnya. Dia menulis 2/3 kali 1 tambah 2/3 kali 4/5. Nah, jelas sekali di sini harusnya di sana dia menerapkan sifat distributif yang nggak cocok. Harusnya 1 ditambah 4/5 baru bisa kita pakai sifat distributifnya. Itu karena dari awal sudah teknik perkaliannya yang salah sehingga menyebabkan di sini mencobakan soalnya yang harusnya dia pakai sifat asosiatif pengelompokan dia kerjakan pakai distributif gitu. Jadi selanjutnya kalau dicek jawabannya ada 2/3 kali 1 tambah 2/3 kali 4/5 sama dengan 2/3 ini perkaliannya tambah
Nah, di sini 2/3 kali 4/5 harusnya bisa diselesaikan langsung tanpa menyamakan penyebut. Tapi Herlina di sini melakukan penyamaan penyebut. Nah, di sana juga teknik perkalian kena. Sehingga menjadi 2/3 tambah. Nah, ini dalam perkalian ini oke lah dia menyamakan penyebut, kita anggap benar dulu. 10 kali 120 sama dengan 120. 10 kali 12 sama 120. 15 kali 15 harusnya ini dikalikan, tapi Herlina menjawab 15. Nah, jelas di sana salah. Nah, di sini ada muncul 8, 120 bagi 15 cocok 8. Kalau dilihat dari opsi, jadi konsep penyederhanaan di Herlina tidak gagal di sini karena benar saya lihat 120 bagi 15 hasilnya 8. Nah, konsep penjumlahan juga Herlina saya lihat benar di posisi ini dua terakhir ini 2/3 tambah 8. Nah, Herlina menuliskan 8 2/3 ini benar juga. Jadi konsep penjumlahan kita anggap benar juga. Nah, di sini teknik identitas perkalian enggak. Berarti di sini antara teknik perkalian dan sifat distributif walaupun pernah dia salah. Jadi yang paling menonjol adalah yang menyebabkan kesalahan-kesalahan berikutnya adalah teknik perkalian. Jadi opsi yang benar adalah itu opsi A. Jadi jawabannya adalah nomor 2 adalah A. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ABCD adalah jajar genjang dengan luas sebesar 48 satuan luas. Titik E terletak pada diagonal AC dengan perbandingan AE berbanding EC sama dengan 3/5. Luas segitiga CEB. Nah, CEB ini luas yang diarsir adalah titik-titik satuan luas. A 15, B 16, C 12, D 14, E 13. Jadi di sini saya akan pakai dua cara ya. Kalau pakai cara yang singkatnya itu yang nomor 2. Kita pakai cara cara yang biasa dulu. Nah, kita lihat di sini soalnya perbandingannya AE. Ini AE. Ini perbandingannya 3. Ini perbandingannya adalah ini perbandingannya 5. Oke, jelas ya. Jadi luas segitiga CEB. Nah, ini luas segitiga. Ini luas jajar genjang diketahui adalah 48. Jadi kita bisa mencari luas segitiganya. Jadi luas untuk ABC bisa kita tahu adalah 48 kita bagi 2. Nah, karena jajar genjangnya diketahui ada terdiri dari 2 segitiga yang kongruen. Jadi hasilnya 24. Nah, itu. Jadi 24 ini terbagi menjadi AEB dengan EBC. Nah, gitu. Jadi kita lihat, kita balik dulu gambarnya biar teman-teman bisa mudah melihat. Nah, seperti ini kita tuliskan seperti ini gambarnya. Dianggap aja di sini ini E, ini A, B, ABC. Nah, perbandingannya di sini AE-nya adalah 3, ini perbandingannya adalah 5. Ini perbandingannya. Kita langsung saja. Ini tingginya sama ya, teman-teman. Ini tingginya sama. Ini tingginya sama T. Jadi luas ini bergantung pada perbandingan alas. Kalau pakai cara singkat langsung saja di sini. Jadi perbandingan alas untuk mencari luas ECB, luas ECB perbandingannya di sini berapa? Kan 5 di sini. 5 ditambah 3. Kenapa sih 5 tambah 3? Nah, karena yang diketahui adalah luas segitiga. Luas segitiga ini alasnya perbandingannya di sini 3, ke sini 3, yang ini 5. Jadi perbandingan alasnya segitiga yang besar ini adalah 8. Jadi ditambahkan 5 tambah 3. Ini tinggal kalikan aja teman-teman dengan luas ABC-nya yaitu 24. Jadi hasilnya 5/8 dikali 24 sama dengan, kita sederhanakan, ini menjadi 3. 5 kali 3 sama dengan 12.
Jadi opsi yang benar adalah C. Salah saya. Maaf. 5 kali 3 adalah gagal fokus saya. 5 kali 3 jawabannya 15. Jadi opsi yang benar adalah opsi A ya. Opsi A. Jelas ya teman-teman? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Semua nilai A pada interval berikut ini yang menjadikan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang ax tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda adalah. Nah, kalau ini lihat banyak permintaan dari teman-teman yang levelnya lebih tinggi. Ini nggak dapat di SD. Saya disuruh menyajikan soal-soal yang levelnya lebih tinggi, yang sesuai kisi-kisi. Nah, ini juga saya dapatkan. Soal ini memang cocok untuk di SD. Kalau ditanyakan biasanya soal-soal ini dapat. Kemarin disajikan di soal saya kisi-kisinya dapat dari teman yang sudah tes SKB. Nah, kita bahas saja langsung ya. Nah, ini saya harapkan teman-teman yang di SD dulu kan pernah SMA. Jadi kalau mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kita cek di sini dulu. Kondisi persamaan kuadrat di sini ada 3 ya, teman-teman. Jadi kondisi persamaan kuadrat ada 3. Kondisi persamaan kuadrat yang pertama itu memiliki 2 akar real berbeda. Nah, ini kalau berbeda syaratnya adalah diskriminan lebih besar, D-nya lebih besar daripada 0. Yang kedua, memiliki 2 akar kembar. Kalau akar kembar, ini syarat D-nya sama dengan 0. Nah, di sini tidak memiliki akar real. Nah, tidak punya akar real. Kalau tidak punya akar real, itu syaratnya diskriminannya kurang dari 0. Nah, kita berarti yang ke poin 1 ya. Nah, kita akan belajar dulu mengenai persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kita sesuaikan dengan yang di soal. Jadi yang ada di soal ini adalah 2x kuadrat kurang ax. Nah, ini a kecil dengan a besar beda ya. Tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat. Jadi a besarnya nilainya sama dengan 2 ya. Terus b besarnya nilainya sama negatif a. Jadi di depan x ya, itu di depan x ini b besar. Jadi di sini lihat di depan x adalah negatif a. Nah, untuk c-nya nilainya sama dengan positif 2. Oke. Sudah jelas, kita bawa ke syarat ya. Jadi kita bawa ke syarat. Syaratnya adalah D itu, nah ini teman-teman harus ingat lagi. Rumus untuk diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ini mungkin udah dapat di SMA. Kalau belum dapat atau lupa, diingat-ingat kembali. Nah, ini yang syaratnya harus lebih dari 0. Nah, kita substitusi aja. B kuadrat, nah B-nya di sini negatif A. Di negatif A kita kuadratkan dikurang 4 dikali saya pakai titik ya. 4 kali A-nya adalah ini saya pakai B besar ya, sesuai gininya. D-nya B kuadrat min 4 AC. 4 kali A besar, A besarnya ini nilainya 2 dikali C-nya nilainya 2. Ini lebih dari 0. Nah, jadi negatif A kuadrat, negatif A kali negatif A, negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya ini A kuadrat dikurang 16 lebih besar sama dengan 0.
Udah jelas ya teman-teman ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah biasanya kalau pengalaman yang saya mengajar, biasanya siswa mengerjakan seperti ini dia. Biasanya siswa menyelesaikan ini pakai ini. A kuadrat lebih dari 16. A lebih besar dari akar 16. A lebih besar dari 4. Nah, kalau cara kerjanya seperti ini kurang lengkap ya. Jadi rawan salah. Jadi bukan itu cara penyelesaian untuk pertidaksamaan persamaan kuadrat. Jadi ini adalah kurang tepat. Kita akan ulang lagi, kita selesaikan pakai aturan penyelesaian di pertidaksamaan kuadrat. Ini sebenarnya ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi kalau menemu persamaan kuadrat, langkah pertama adalah kita cari dulu pembuat nolnya. Jadi kita cari dulu langkah-langkah penyelesaiannya. Langkahnya adalah yang pertama, pembuat nol. Pembuat nolnya. Nah, kita bikin pembuat nolnya. A kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Jadinya A kuadrat sama dengan 16. A nya sama dengan, ingat ngakarin, ingat plus minus akar 16. Jadi A nya sama dengan plus minus 4. Nah, jadi A nya nilainya sama dengan 4 atau A nya sama dengan negatif 4. A nya sama dengan negatif 4. Ya jelas ini ya. A nya sama dengan negatif 4. Nah, di sini kenapa? Biasanya siswa dapatnya cuma 4 saja. Nah, negatif 4 dikuadratin juga sama, hasilnya 16 ya. Nah, setelah mencari pembuat nolnya, langkah kedua adalah menaruh di garis bilangan. Jadi taruh di garis bilangan, kita buat garis bilangannya. Nah, itu tandanya kan tidak isi sama dengan, berarti bolong ya. Ditaruh di garis bilangan. Nah, di sini negatif 4, di sini 4. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 daerah di sini. Daerah tengah, daerah kiri, daerah kanan. Nah, nanti daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan itu? Tuh, kita akan cari. Setelah naruh di garis bilangan, kita melakukan uji titik. Langkah 3, melakukan uji titik. Paling sederhana yang pakai nguji adalah nilai A sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0 terletak di sini dia. Di sini daerah ujinya ya. Ini yang saya hitamin di sini. Nah, itu daerahnya apa sih? Benar apa salah? Kita ujikan. Kita ujikan ya. Jadi A kuadrat kurang 16 lebih dari 0. Kita substitusinya A sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat kurang 16 lebih besar dari 0. Jadi negatif 16 lebih besar dari 0. Benar apa salah sih negatif 16 lebih besar dari 0? Ternyata di sini salah. Jadi daerahnya sudah. Kita ulang lagi buat. Jadi di sini negatif 4, di sini 4. Jadi daerah di sini ujian kita ini kita ketemu salah, di sini ketemu benar, di sini ketemu benar. Selang-seling biasanya. Kalau nggak percaya di teman-teman cek juga. Nah, contohnya di sini ngambil ya, daerah sini 5. Jadi 5 kuadrat kan 25. 25 kurang 16 saya 9 ya. 9 lebih dari 0. Jadi benar ya, daerahnya benar. Nah, ini penyelesaiannya adalah ini daerah yang benar ini. Jadi inilah batas-batas nilai A yang benar. Jadi jawabannya adalah cara bacanya ini kan tahu ini ya. Yang daerah pertama yang kiri, A kurang dari negatif 4 ya, atau A lebih dari 4. Nah, itu tadi. Jadi jawabannya kita cek. Jadi jawaban batas A yang benar adalah opsi C. Ya, bagaimana teman-teman? Kalau kurang jelas tinggal di komentar saja, nanti saya jelaskan ulang lagi di konten berikutnya ya. Nah, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Nah, seperti ini dia. Siswa yang belum mempelajari perkalian diberikan soal berikut. Husna memiliki 4 celana dan 3 baju yang keduanya bisa dikenakan bersamaan.
Berapa banyak pasangan celana dan baju berbeda yang bisa ia kenakan? Bagaimana caramu menghitung? Soal di atas digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam A. Menyusun strategi, B. Menggunakan perkalian, C. Menjumlah berulang, D. Menghafal konsep, E. Menerapkan prosedur. Jadi jelas sekali di sini. Sebenarnya ini aturan perkalian sudah cukup. Karena siswa ini belum mempelajari perkalian. Siswa belum mempelajari perkalian di sini ya. Jadi opsi menyusun strategi ini enggak salah, menghafal konsep juga enggak, menerapkan prosedur enggak, menggunakan perkalian enggak karena belum ya. Yang lebih cocok adalah ini. Biasanya cara kerja siswa adalah seperti ini dia. 4 celana, anggaplah celananya ada A, B, C, D. Baju ada saya pakai baju 1, baju 2, baju 3. Biasanya siswa dikerjakan pakai ini dia. A pas 1, A2, A3 ya. B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah ini dengan menjumlah berulang. Ini banyaknya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 12. Jadi ini dengan menjumlahkan berulang. Jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Perbandingan uang Ali dan Budi adalah 3/2. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Cici adalah 3/5. Maka perbandingan uang Ali, Budi, dan Cici adalah, nah di sini, ini kita sederhana mungkin. Langsung aja kita buat ya. Jadi Ali berbanding Budi, perbandingannya adalah 3/2. Nah sekarang Budi berbanding Cici, perbandingannya adalah 3/5. Nah ini jangan kita langsung ya 3/2. Ini tidak boleh. Kita lihat di sini. Budi yang di perbandingan yang pertama ini dia 2. Nah, sementara Budi yang di sini 3. Berarti kan perlu kita samakan dulu ini. Jadi kita samain KPK-nya, kita cariin 2 dan 3 kan 6. Berarti di sini kurangnya kali 3. Yang di bawah kurangnya kali 2. Jadi perbandingannya menjadi A berbanding B menghasilkan 9/6. Sedangkan B berbanding C hasilnya adalah 6/10. Nah, ini sudah sama di sini. Nah, kalau sudah sama di sini baru kita bisa simpulkan bahwa A berbanding B berbanding C hasilnya adalah 9/6/10. Jadi jelas ya teman-teman ya. 9, 6, 10. Opsi yang benar adalah opsi C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Rumah makan cepat saji Bu Aris menjual perkedel ayam dengan 2 varian. Varian pertama berisi 9 perkedel dan varian kedua berisi 17 perkedel. Jumlah perkedel ayam terbanyak yang tidak bisa dijual Bu Aris adalah perkedel. A 8, B 26, C 71, D 127, E 153. Oke, ini sebenarnya mudah sekali ya. Sebenarnya ini dikecoh sebenarnya kita. Nah, kita lihat di sini banyak perkedel di sini pertanyaan. Jumlah perkedel ayam terbanyak nih, paling banyak yang tidak bisa dijual. Artinya berapa sih sisa yang tidak bisa dijual? Nah, kalau pertanyaan gini, kalau sisanya 26, kan masih bisa kita jual 9 perkedel ditambahkan dengan 17. Ini masih terjual. Jadi sisanya 0 ya. Jadi 71 juga sama. Bisa kita bikin jual seperti ini. 127 juga bisa kita jual-jual kembali dibikin 9 sama 17. 153 juga sama. Jadi sisa yang terbanyak yang nggak bisa dijual
Nah, ini mungkin saja yang 26, 71, 127 dengan 153 ini minimal sisanya ada 0, terus sisa 1, sisa 2, sisa 3 dan seterusnya. Sampai terakhir ini sisa 7, sisa 8, sisa 9. Nah, ini tidak boleh. Kalau sisa 9 ini kita bisa jual kembali. Jadi sisa maksimal adalah 8. Nah, kalau udah sisa 8 kita tidak bisa jual lagi. Jadi pergedel terbanyak yang nggak bisa dijual lagi adalah opsi A, 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 8. Jika 5 ayam menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik, maka untuk menangkap 100 cacing dalam waktu 100 detik diperlukan ayam sebanyak. Nah, ini soalnya biasanya ini berjenis olimpiade SD biasanya ya. Jadi teman-teman banyak yang bingung. Nah, di sini saya akan perjelas lagi ya. Mari kita perjelas. Nah, di sini ada 5 ayam. 5 ayam dapat menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau ada satu ayam, jadi bisa menangkap. Jadi 5 ayam, 5 cacing, 5 detik. Kalau ada satu ayam kan bisa nangkap satu cacing dalam waktu 5 detik. Nah, sama ini detikannya. Ya, 5 ayam, 5 cacing, 5 detik. Kalau satu ayam kan masing-masing nangkap satu cacing, waktunya 5 detik. Nah, di sini kita arahkan. Di soal ini 100 detik dengan 100 cacing. Nah, kita arahkan dulu yang 100 detik. Nah, kalau kita menginginkan 100 detik, berarti berapa cacing yang perlu dibutuhkan? Berarti untuk satu ayam, kita samakan dulu ya. Kalau satu cacing aja 5 detik. Kalau pengen 100 detik berarti butuh satu ayam menangkap berapa cacing anak? Jadi perlu menangkap 20 cacing, ya enggak? Nah, jadi satu cacing 5 detik. Kalau 20 cacing dia akan 100 detik. Itu untuk satu ayam. Nih ayam enggak berubah. Nah, ini detiknya sudah sama ya. Tinggal menamakan cacingnya sekarang. Cacingnya biar jadi 100 cacing. Nah, 100 cacing ini 100 detik. Detiknya ini biar tidak gini. Jadi nggak mungkin kita paksakan satu ayam itu kita paksakan menangkap 100 cacing. Kalau kita paksakan 100 cacing, jelas detiknya yang akan berubah. Jadi agar detiknya tidak berubah, jadi detiknya agar 100 detik, yang harus kita tambah adalah ayamnya. Biar jadi 100 cacing. Jadi tinggal nambah 5 ayam. Jadi 5 ayam lah yang bisa menangkap. Jadi kan tinggal kali 5 nih. 20 kali 5. Ini hasilnya 100 cacing. Nah, jadi 5 ayam 100 cacing dalam waktu 100 detik. Nah, jadi berapa ekor ayam yang bisa untuk menangkap 100 cacing dalam 100 detik adalah 5 ayam. Jadi jelas ini ya. Jadi jawabannya adalah 5 ayam. Kita lanjut soal nomor 19. Nah, mungkin teman-teman tadi masih bingung ya. Nah, kita di sini akan selesaikan pakai mungkin kalau pakai persamaan gimana? Kalau nggak pakai cara gitu bisa nggak kita pakai yang perbandingan senilai dengan berbalik nilai gitu ya. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini sebenarnya soal ini adalah gabungan. Jadi soal nomor 9 ini adalah sama dengan yang tadi. Soal nomor 8, 9 ini adalah gabungan antara persamaan yang perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kita lihat di sini. Ini ada 11 orang pekerja dengan hari. Nah, ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau di sini penyelesaian rumah ini adalah senilai. Jadi kalau pakai caranya kita kalikan aja ya. Kalau berbalik nilai kan seperti itu ya. Jadi 11 ini pekerjaan 11 dikali 4 ini yang berbalik nilai. Ini bisa menghasilkan 1 buah rumah. Nah, gitu ya.
Jadi kalau ingin menyelesaikan 12 rumah, di sini harinya berapa? Dia tadi 4 hari, di sini diminta 8 hari. 8 hari diminta kalikan. Nah, ini kita pakai variabel, ini udah kali, kita pakai aja variabel P ya. Jadi P-nya ini ditanya, berapa pekerjaannya. Nah, ini pakai kalau kayak gini konsepnya perbandingan senilai. Yang ini berbalik nilai. Ini kalau ini dengan rumah, banyaknya rumah itu senilai. Jadi pakai aja perbandingan 11 dikali 4 per P kali 8 sama dengan 1 per 12. Ada yang bisa dicoret ya teman-teman? Ini 4 dengan 8. Jadi ininya 2 ya. Jadinya 11 per 2P sama dengan 1 per 12. Kali silang ya. 2P sama dengan 11 dikali 12. Jadi P-nya sendiri adalah 11 kali 12. Ini biarin aja, 11 kali 12 dibagi 2. Kita coret 12-nya, sederhanakan 11 dikali 12 bagi 2 kan 6. Sama dengan 66 pekerja. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi 66 pekerja. Jadi langsung saja, kalau pakai cara tadi bagaimana? Nih siapa tahu teman-teman tinggal pilih aja ya. Kita lihat di sini. 11 orang pekerja dapat menyelesaikan satu rumah dalam waktu 4 hari. Nah, di sini permintaannya adalah berapa pekerja? Ini tanda tanya untuk menyelesaikan 12. Itu dalam waktu 8 hari. Ini hari. Nah, kita harinya dulu kita samakan ya teman-teman. Jadi dari sini 11 itu bisa menghasilkan 1 hari dalam waktu 4 hari. 11 pekerja, ini pekerja orang. Ini dalam satu rumah. Menyelesaikan satu rumah. Berarti di sini 11 orang ini bisa menyelesaikan 2 rumah dalam waktu 8 hari. Jelas ya. Pekerjaannya kita tetapkan. Kalau 2 rumah dia selesaikan kan 8 hari. Nah, selanjutnya harinya sudah sama, kita samakan rumahnya sekarang. Kalau ingin menyelesaikan 12 rumah, jadi ingin menyelesaikan 12 rumah dalam waktu 8 hari. Di sini pekerjaannya yang harus ditambah. Jadi dapat 12 ini adalah 2 dikali 6 ya. Jadi di sini pekerjaannya harus 11 juga dikali 6. Sama dengan 66 pekerja. Dijelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk 10 mungkin saya akan bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Jadi ini udah ada panggilan, saya harus kumpul. Terima kasih.